Oke, jadi ini adalah HP Xiaomi, kondisinya dalam keadaan terkunci, ya. Dan sekarang sudah bisa terbuka setelah melakukan serangkaian pembypassan kunci layar. Seperti ini cara lengkapnya. Oke, langsung saja kita mulai. Kalau kamu lupa pula kunci layar HP Xiaomi-mu, yang harus kamu pastikan dulu sob, seri HP-nya, biar nggak gagal flashing. Gimana cara agar kita bisa tahu seri HP yang kita gunakan dalam keadaan terkunci? Tenang sob, gampang. Di pojok bawah layar ada dua pilihan telepon darurat dan pilihan kamera. Nah, kamu klik kamera lalu ambil gambarnya. Klik pilih gambar, tekan dan tahan gambar. Lalu klik titik 3. Kemudian klik rincian gambar. Nah, akan diperlihatkan rinciannya seperti ini. Gambarnya diambil menggunakan HP Redmi Note 5 HP Xiaomi. Oke, kalau kita sudah tahu detail merek dan seri beserta chipsetnya, tinggal kita eksekusi. Jadi HP Xiaomi Redmi Note 5 ini menggunakan chipset Qualcomm, ya. Karena chipset Qualcomm lumayan sulit buka pola kuncinya yang harus dibuka sepaket dengan micloud-nya. Jadi di video ini kita akan menggunakan Octoplus PRP dongle. Yang penasaran dan mau tahu harga Octoplus PRP dongle ini, silahkan dicek keranjang produk di bawah, ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita colok dulu dongelnya ke laptop, kemudian kita lanjut buka toolsnya. Oke, selanjutnya karena HP Xiaomi ini berchipset Qualcomm yang rata-rata kalau kita mau bypass harus menggunakan test point. Jadi kita harus bongkar dulu backdoornya. Jangan kemana-mana, seperti ini cara lengkap bongkar backdoor HP Xiaomi Redmi Note 5. Cekidot. Oke, kalau sudah terbuka backdoornya seperti ini, Anda tunjukkan lagi jalur pin mana yang harus kita gunakan untuk menjumper test point HP Xiaomi Redmi Note 5 ini. Karena nggak semua seri HP Xiaomi itu sama pin test pointnya, ya. Perhatikan di layar, untuk test point HP Xiaomi Redmi Note 5 pinnya ada di samping lubang bautnya, yang ada 2 titik pin di situ, ya. Untuk bisa masuk ke mode test point, kita harus korsletkan menggunakan pinset. Perhatikan sekali lagi, untuk pin Redmi Note 5 ada di bagian sini. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti ini cara masuk mode test point. Pertama cabut dulu soket baterainya, kemudian pasang balik kembali. Kemudian pasang kabel casnya mode ancang-ancang dulu, jangan dimasukin full casnya. Ambil pinset, pasang kedua ujung pinset di kedua pin jalur test point yang Anda tunjukkan tadi. Kalau sudah dipastikan kedua pin sudah tertekan menggunakan pinset, barulah ditusuk full casnya. Lalu lepas pinsetnya. Kita pindah ke layar desktop. Sebelum kita mulai mengeksekusi, kita cek dulu di port COM-nya. Apakah sudah terbaca di software-nya? Oke, seperti yang kamu lihat di layar, berhasil tersambung di COM 76, ya. Langkah pertama, kita pilih dulu factory reset untuk membuka pola kunci layar dan menghapus semua datanya. Kita tunggu sampai prosesnya terselesaikan. Mantap, langkah pertama
pertama sukses, kita lanjut ke langkah kedua, penghapusan akun Google PRV. Kita cabut lagi baterainya, cabut casnya, kita ulangi lagi cara test pointnya seperti di awal tadi. Pasang soket baterai, colok cas mode ancang-ancang, korsletkan pinnya pakai pinset, tusuk full casnya, lepas pinsetnya. Cek lagi port COM-nya. Kemudian kita pilih dan klik reset VRV. Kita tunggu lagi sampai proses penghapusan VRV terselesaikan. Oke, mantap, penghapusan VRV terselesaikan. Selanjutnya kita ke langkah ketiga, langkah terakhir, penghapusan micloud. Caranya seperti di awal tadi sob. Cabut soket baterai, cabut cas, pasang baterai lagi, diulangi lagi caranya, pasang soket baterai, pasang ancang-ancang casnya, korsletkan pakai pinset, ditusuk dalam-dalam casnya. Lepas pinsetnya, dicek lagi port COM-nya. Kemudian kita klik reset Mi akun yang paling bawah dan kita tunggu sampai proses penghapusan micloud terselesaikan. Oke, seperti yang kalian lihat di layar, semua proses sudah terselesaikan sempurna, ya kan? Mulai dari factory reset, reset VRV, dan reset Mi akun. Semuanya sukses terselesaikan menggunakan test point. Mantap ya? Sekarang kita coba nyalakan apakah handphonenya bisa menyala kembali tanpa hambatan drama-drama akun lagi. Kita pasang kembali dan merapikan dulu ponselnya seperti semula biar enak saat kita nyalakan kembali. Oke, mantap kali, di layar kita langsung disuguhi dengan MIUI 11. Sampai di sini sudah sukses kita nyalakan ponselnya tanpa menggunakan sandi layar lagi. Sekarang kita tinggal atur pengaturannya sampai berhasil masuk ke layar utama ponselnya. Dan dengan cara ini juga sob, berarti 100% sudah sukses kita hapus pola, hapus PRV, dan hapus micloud HP Xiaomi yang berchipset Qualcomm menggunakan mode test point via Octoplus PRV dongle. Gimana sob? Gampang kan cara bypassnya? Jadi buat kamu yang mau fokus atau mau mengembangkan ilmu softwarenya, alangkah baiknya sob kalau kamu bisa punya salah satu dongle seperti yang saya gunakan ini. Hanya sekali beli bisa dipakai bertahun-tahun dengan beragam fitur, update setiap 3 bulan sekali, semuanya gratis. Cek di keranjang produk ya. Nah, seperti yang kamu lihat di layar, handphonenya sudah berhasil masuk ke menu layar utama. Berarti cuang lagi ya. Oke, semoga video ini ada manfaatnya buatmu. Terima kasih banyak sudah menonton. Tetap semangat, saya Ampo. Dadah semuanya.